down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serena. Nah, di video kali ini kita masuk ke materi basic configuration. Maka di sini terdapat 6 materi nih. Nah, pertama kita akan mempelajari konfigurasi hostname. Nah, jadi hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Misal di sini terdapat Debian router. Maka kita bisa berikan Debian router ini sebuah hostname, yaitu RTR atau router Debian. Sama halnya dengan Debian server, Ubuntu server yang mendapatkan hostname atau ident. Nah, hostname juga dapat memudahkan kita dalam memanajemen. Kita buka Debian routernya terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini terdapat tulisan serena.rtrdebian. Nah, Serena artinya adalah user kita, kemudian hostname kita. Jika secara default Debian server yang kita inputkan memiliki hostname Debian saja. Di sini kita coba ubah hostname-nya. Kita masuk dulu ke root. Lalu kalian bisa masukkan perintahnya, yaitu hostname ctl set min hostname, lalu namanya. Nah, sebelumnya saya kan sudah mengubah nama hostname-nya yang tadinya Debian menjadi RTR Debian. Kalian bisa ubah seperti punya saya juga, menggunakan namanya RTR Debian. Kalian bisa enter saja ya teman-teman. Di sini saya hapus karena sebelumnya saya sudah ganti hostname-nya. Terus jika sudah, kalian bisa cek dengan hostname ctl. Nah, maka nanti pada static hostname-nya pasti sudah berubah menjadi RTR Debian. Tapi jika kalian perhatikan pada bagian ini masih menggunakan nama Debian. Untuk mengapply-nya, kalian bisa exit dulu hingga pada halaman login ya teman-teman. Ini saat kita akan login telah berubah nama hostname-nya ya teman-teman. Kemudian kita akan mengubah hostname milik Debian server dan pada Ubuntu servernya juga dengan perintah yang sama seperti tadi ya. Oke, selanjutnya yaitu konfigurasi host. Jadi host OS adalah mapping antara IP dengan hostname. Masuk ke root dulu. Lalu kalian bisa masukkan perintah nano /etc/host. Enter. Nah, jika dilihat bahwa di sini terdapat IP 127.0.0.1 yang mana ia adalah localhost dan yang bawah ini sama saja, hanya memiliki nama root Debian. Kita close dulu dengan ctrl-x. Nah, jadi fungsi host adalah dapat melakukan ping dengan menggunakan namanya. Misal di sini saya coba ping debian.serena.id. Kita enter. Jadi itu nama saja seperti kita melakukan ping pada IP tadi, yaitu 127.0.0.1. Jadi di sini saya akan merubah nama hostnya. Kita bisa masuk ke nano/etc/host. Lalu rubah namanya seperti punya saya teman-teman, jadi debian.serena.id tab rtr min debian. Nah, untuk namanya itu kalian di sini kan saya menggunakan Serena. Nah, untuk kalian itu bisa sesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Kalian bisa konfigurasikan saja seperti punya saya. Jika sudah, kalian bisa simpan. Akan ubah di semua server ya teman-teman dengan cara yang sama. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini terdapat IP A yaitu 192.168.56.
1/24, yang mana hal itu merupakan IP default dari host OS kita. Kita pastikan pada kontrol panel ya teman-teman. Lalu di sini kalian lihat pada host only adapter yang milik VirtualBox. Di sini pada IPv4 terdapat IP 192.168.137.1 karena sebelumnya saya melakukan sharing internet. Jadi yang tadinya IP punya saya 192.168.56.1 sudah berubah ke 137 ya teman-teman. Nah, punya kalian itu pastikan kalian konfigurasikan saja IP-nya 192.168.56.1 sesuai dengan topologi tadi. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah IP tersebut. Lalu ada IP router ke internal network yaitu 10.10.10.1/24. Lalu IP dari router Debian ke klien Ubuntu dapat menggunakan IP 172.16.1.1/24. Untuk IP server Debian-nya kita menggunakan 10.10.10.2/24 dan untuk Ubuntu kita menggunakan 10.10.10.10.3/24 dan untuk IP klien Ubuntu-nya menggunakan 172.16.1.2/24. Berikutnya yaitu konfigurasi IP address router. Kita akan cek IP address-nya dengan IP A. Bisa kalian lihat di sini terdapat 4 interface. Yang pertama adalah interface LO atau logback, yaitu IP di mana semua komputer atau host OS pasti memiliki logback. Kemudian terdapat nPost 3. Nah, pada interface ini digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.137.10. Kemudian terdapat host 8, di mana ini adalah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server. Nah, di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini juga ada nPost 9, di mana ini mengarah ke klien Ubuntu. Kita langsung saja coba mengkonfigurasinya dengan cara masuk ke root dulu, lalu kita masukkan perintah nano /etc/network interface enter. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat tulisan ifs nPost 3 inet static, yang mana tadinya adalah itu DHCP ya. Nah, DHCP ini adalah dynamic. Jadi di sini ini nanti bisa kalian lihat di sini terdapat tulisan ifs nPost 3 inet static, yang mana tadinya adalah ifs nPost 3 inet DHCP. Nah, DHCP ini adalah dynamic, jadi nanti IP-nya didapatkan dari host OS secara otomatis. Namun di sini kita menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter nPost 3 ini yang mengarah ke host OS kalian. Bisa ubah dulu namanya menjadi seperti punya saya ya teman-teman. Lalu kalian konfigurasikan IP address-nya sama seperti punya saya di sini. Oke. Jika kalian sudah konfigurasikan sama seperti punya saya, kalian bisa simpan saja dengan ctrl+x, y enter. Selanjutnya kita akan mengapply terlebih dahulu IP yang sudah kita konfigurasi dengan command system ctl restart networking. Kita enter.
Kemudian misal kalian tadi pada konfigurasi belum menambahkan auto pada npos 3, npos 9, dan npos 8, kalian bisa melakukan if up. Nah, caranya itu nanti satu persatu dari npos 3, npos 8, dan npos 9 dengan perintah if up npos 3. Terus kalian bisa lakukan juga pada npos 8 dan npos 9. Jika kalian pada konfigurasi tadi sudah menambahkan auto seperti punya saya, kalian tidak perlu melakukan if up lagi. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP server dan klien. Pertama, kita akan mengkonfigurasi Debian server terlebih dahulu. Kita masuk ke root. Lalu masukkan perintah nano /etc/network /interfaces. Karena di sini kita menggunakan static IP, maka pada DHCP itu kalian bisa ubah menjadi static seperti punya saya, teman-teman. Seperti tadi di sini kalian bisa konfigurasikan sama seperti punya saya. Jika sudah, kalian bisa simpan saja. Lalu kita akan aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. Enter. Lalu kalian bisa if up lagi jika punya kalian belum ditambahkan auto. Kita akan cek IP-nya dengan IP A. Perhatikan pada interface npos 3 ini IP-nya sudah terapply ya teman-teman. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada Ubuntu servernya juga. Nah, di sini kalian bisa masuk dulu ke root. Kalian akan menggunakan perintah yang sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini kita akan gunakan IP address-nya yaitu 10.10.10.3 dengan perintah nano /etc/network interface. /etc/netplan /00, lalu bisa kalian tap. Nah, pada Ubuntu kemungkinan tampilannya sedikit berbeda. Nah, karena kita menggunakan static, jadi pada DHCP itu nanti kalian ubah dari true menjadi no. Intinya di sini kalian bisa konfigurasikan saja seperti punya saya, karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi. Jadi di sini kalian bisa tiru saja atau lihat saja konfigurasi punya saya. Kalian bisa simpan saja jika sudah. Dan di sini kita akan apply terlebih dahulu dengan perintah sudo netplan apply. Kita enter. Nah, jika kita cek IP A, maka pada npos 3 sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. Konfigurasi IP pada klien Ubuntu. Kalian bisa klik pada tanda panah ini, lalu ke wired connection, lalu pilih wired setting. Kalian klik pada gear atau pengaturan pada wired ini ya. Pilih IPv4. Nah, perhatikan di sini IP-nya sudah manual ya teman-teman. Nah, punya kalian pasti karena belum disetting itu masih DHCP. Kalian bisa ubah saja seperti punya saya, ubah ke manual. Dan pada bagian address itu kalian bisa isikan IP-nya 172.16.1.2, netmask-nya sama seperti ini, dan gateway-nya juga sama. Pokoknya di sini kalian lihat saja persis punya saya teman-teman, atau konfigurasikan sama seperti punya saya. Jika sudah, kalian bisa apply saja. Lalu di sini kita off-kan dulu pada connect
exit-nya, lalu kita on-kan lagi. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu ya, termasuk ke materi yang terakhir yakni Basic Remote Access. Nah, jadi di sini kita akan mencoba remote dari host OS ke router Debian. Sebelumnya saya akan jelaskan konsep remote. Contoh, dari klien Ubuntu, kita ingin masuk atau meremote dari router Debian. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk ke router Debian. Misal saja kita sedang berada di luar kota. Itu tidak akan memungkinkan kita untuk pergi ke data centernya. Maka dari itu kita perlu meremote server-server ini dari jauh. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke data centernya. Untuk meremotenya, kita bisa gunakan beberapa aplikasi. Dan pada kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi putih. Kita langsung coba untuk melakukan ping dari host OS ke router Debian. Karena jika kita akan meremote dari host OS ke router Debian, maka kita harus memastikan bahwa host OS dapat berkomunikasi dengan router Debian. Kalian bisa buka command prompt, lalu ketikkan IP-nya sesuai dengan IP kalian yang tadi konfigurasi ya. IP router Debian. Di sini IP saya sudah terubah menjadi 192.168.137.10. Kita enter. Nah, itu berhasil ya teman-teman. Jika punya kalian gagal melakukannya, mungkin harus mematikan dulu vendor firewall-nya pada control panel. Di sini kita akan coba buka putihnya. Di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya. Untuk portnya itu kalian bisa pilih SSH dan 22. Kemudian kita open. Di sini punya saya kan bisa. Nah, misalkan punya kalian error, kalian jangan panik ya. Di sini saya akan tunjukkan caranya agar tidak error. Pertama-tama kalian bisa buka router Debian-nya terlebih dahulu. Lalu masuk ke root. Kemudian kalian bisa masukkan perintah apt install open SSH min server. Nah, di sini kalian bisa enter saja, lalu masukkan perintah Y. Nah, perintah ini itu adalah untuk menginstal SSH agar kalian bisa login ke putih ya. Karena di sini saya sudah install, jadi di sini saya skip saja dan kita lanjut ke putih tadi. Kembali lagi ke putihnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba meremote router Debian-nya dengan masukkan user dari router Debian. Nah, di putih ini kita bisa mengcopy konfigurasi. Misal, kalian ingin mengkonfigurasi IP address, lalu mengetikkan komennya IP A. Nah, lalu jika kita blok tulisannya, akan secara otomatis tercopy ya teman-teman. Lalu jika kita klik kanan, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama dengan router Debian-nya ya. Oke, sekian penjelasan praktek kali ini. Next, tonton lagi di praktek video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.